Sulaiman. Pak Sulaiman sebagai RT dan pengurus rumah ini ya. Kebetulan saya sih bukan dari pengurus, saya selalu sukarelawan Sukarelawan. aja. Karena ini rumah peninggalan Belanda itu yang perlu kita rawat, perlu kita jaga, perlu kita lestarikan, karena ini salah satu bukti nyata bangunan Belanda yang dulu hasil perjuangan bangsa Indonesia, nenek kakek moyang kita, itulah. Boleh Pak diceritain sejarahnya yang Bapak tahu aja sih. Setahu saya ini adalah dari perkebunan dalam zaman kolonial Hindia Belanda, sebelumnya jadi melalui POC. Perjalanannya itu sampai kurang lebih tahun 1800. Jadi pemerintah Hindia Belanda itu mulai membangun seluruh Indonesia perkebunan, termasuk di Serpong, Celenggang ini, tepatnya di RT 012 RW 04 Kelurahan Celenggang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan ini. Di sini adalah dulu pusat perekonomian, terutama di bidang perkebunan. Komoditi yang terbesar itu adalah karet, dan ya banyak yang lainnya seperti tebu, terus termasuk kelapa hibrida, kan itu perjalanan seperti itu, betul. Nah, jadi pusat di sini menjadikan soko ekonomi rakyat tempo dulu di sini. Berarti luas banget Pak. Ini luasnya ya luas, karena perjalanannya ini sisanya tinggal 7,3 hektar lagi. Oh sisanya? Sisanya. Dari berapa ratus? Dari kurang lebih 150 hektar itu, karena kan sekarang udah beralih jadi kota, yaitu awalnya oleh BSD, sekarang udah ganti nama menjadi Sinarmas Land. Itu adalah cikal bakal perkebunan. Lahan yang sekarang punya Sinarmas itu. Betul. Jadi ini sisanya, pusatnya di sini, muaranya di sini. Sebelum ada pabrik, sebelum ada pembangunan yang mentereng itu, cikal bakal ekonomi adanya di sini. Untuk Tangerang Raya itu di sini. Bahkan untuk tingkat dulu gabung kan kita Provinsi Jabar. Di sini untuk perkebunan pusatnya di sini adanya. Tapi memang komoditinya lebih banyak ini ya. Betul. Karet ya Pak. Karet, komoditi dominan karet. Jadi ada di situ beberapa komoditi, termasuk tebu tadi ya, dan yang lainnya lah itu. Bahkan di sini sebetulnya untuk humus tanahnya itu mendapat isi penghargaan ya dari Amerika lah dulu. Humusnya Pak? Humusnya bagus di sini. Karena sangat bagus. Sangat bagus. Itu Amerika malah yang memberikan ISO-nya itu. Namun perkembangan penduduk ya artinya beralihlah dari kebun menjadi kota seperti yang nampak kita lihat itu. BSD yang di mentereng itu adalah cikal bakal tadi perkebunan. Betul. Pak, kalau ini rumah-rumah milik siapa sih Pak sebetulnya? Pada dasarnya ini adalah miliknya ya pemerintah. Karena apa? Pada saat itu kan kita waktu itu diisi sama siapa tuh? Betul. Diisinya itu sebetulnya ini pejabat tinggi, kalau di kita mah setingkat kadis lah kan gitu. Kepala dinas kalau dulu istilah lain demang, gitu. Karena direkturnya itu ada di sana di gedung yang sebetulnya ada bangunan hampir mirip dengan inilah gedung seperti gedung Istana Negara sepertinya. Karena saat itu dipugar. Karena belum ada perlindungan hukum lah, belum ada perlindungan hukum. Sayang banget, karena sayang. Itu jadi aset sejarah. Betul. Mungkin baik unsur pemerintah maupun DPR belum inilah ke arah situ. Padahal ini adalah sebetulnya harus dilindungi. Saat itu juga di sini perekonomian sangat bagus sekali, pesat. Melalui ini film seperti Janur Kunir dan yang lain-lain, perjuangan itu Pak selalu di sini. Jadi tempat syuting. Syuting. Apa aja tuh Pak misalnya? Seperti Janur Kuning, perjuangan dan lain itu selalu di sini.
hampir setiap hari Ada syuting aktivitas. warga masyarakat di sini ikutlah berperan, artinya menambah income per kapita lah di sini. Sejak gedung itu dipugar plus sampai saat ini. Ini juga ada beberapa bulan yang lalu ada lah, yang terakhir di sini adalah Deru dan Debu. Betul, ya, film. film di sini juga di sisa 2 gedung ini syuting. Ini kedua bangunan memang seperti kita nampak lihat sangat memprihatinkan, rusak parah. Artinya ini semua tidak perlu salah-salahan, namun semua pihak baik unsur pemerintah setempat, artinya kan ini sebetulnya nanti kalau kita rawat menjadikan Aset, nambah aset atau ikon nanti di Kota Tangerang Selatan. Bahkan menurut perkembangan dan pengamatan saya secara pribadi, untuk cagar budaya itu di Tangsel minim sekali. Padahal kalau digali salah satunya inilah. Ini udah jadi cagar budaya, Bro? Kalau untuk dijadikan cagar budaya udah diteliti, ada tim dari pusat Jakarta, dari provinsi Banten, dan dari tingkat Kota Tangerang Selatan. Ini betul udah masuk kategori cagar budaya. Tahun berapa tuh Pak kira-kira? 2019. 2019. Iya, namun sampai saat ini mungkin belum. Kebetulan kan kita kena musibah juga, pemerintah mungkin dialihkan dulu dananya. Juga terima kasih udah disosialisasi kepada warga juga bahwa ini adalah bangunan peninggalan Belanda yang salah satunya tinggal 2 lagi masuk kategori cagar budaya. Itu udah disahkan. Tinggal kita sama-sama ngerawatnya karena nanti terutama anak cucu penerus kita nanti terutama orang Tangerang Selatan, bahkan umumnya ini kekayaan bangsa Indonesia salah satunya yang perlu kita pertahankan. Mudah-mudahan ke depan segera diperbaiki, direnovasi dengan tidak merubah nilai aslinya kan gitu. Itulah bangunan ini kokoh sekali itu. Ini adalah buah keraton satu-satunya di sini, kemarin udah pada banyak. Enak, Pak. Enak, gurih ini.